Halo, halo, halo. Halo, suaranya udah masuk. Oke, aduh maaf banget guys, sumpah. Ini Discordku emang kadang agak problematik ya. Oke. Oke, aku langsung mulai aja kali ya. Nah, ini cara nge-hacknya gimana? Panel. Oke. Nah, jadi tadi aku tuh mau review ini dulu sebenarnya. Nah, review materi singkat ya, yang bakal muncul di kemungkinan ya. Jadi berdasarkan data historis dari 3 tahun lalu dan juga dari kuis statistik kemarin gitu. Itu ada eh, dari yang udah pasti muncul. Yang pertama itu adalah tentang data kelas status. Soalnya itu begini. Jadi kan kita dapat data tuh dalam bentuk titik-titik gitu kan. Jadi kenapa nggak ganti nih? Ya, wait. Oke. Nah ini ya. Jadi kurang lebih soal nomor satu itu tentang data kelas. Dan ini bobotnya lumayan gede nih, 30 poin. 30 poin itu gede tuh. Terus yang kedua adalah tentang ada nggak ya? Coba sampaikan tentang probabilitas. Probabilitas itu yang sering muncul adalah conditional probability. Biasanya ada kaitannya sama kombinasi ya conditional uh, probability. Jadi kayak soal nomor 2 ini. Ntar ini kayaknya session gua agak ngelek ya. Wait, wait, wait. Wifi. Oke, jadi yang sering muncul itu yang kedua itu adalah conditional probability. Biasanya kaitannya itu sama kombinasi. Jadi kita cari sebuah peluang terjadinya suatu kombinasi. Biasanya ciri-cirinya itu ada kayak kata-kata tidak dikembalikan atau tanpa pengembalian. Itu artinya ada kombinasi. Nah, kalau conditional conditional probability itu sendiri biasanya kaitannya itu sama bias rule. Jadi Bayesian statistik yang konsep ini. Jadi ketika ada suatu event A dan diketahui event B, itu nanti dia bisa dipecah dari uh, kemungkinan event B ketika ada A dikalikan kemungkinan uh, kejadian A dibagi kemungkinan kejadian B. Contohnya kayak gimana nanti kita akan bahas di soal. Nah, itu yang kedua. Nah, kalau kita lihat dari soalnya lagi, itu yang ketiga, ini ada kaitannya sama himpunan. Sebenarnya himpunan ini dia cuma muncul di soal tahun 2023 dan 2024. Di tahun 2002 kemarin nggak ada himpunan, sepertinya ya. Nah, kalau soal nomor 4 ini juga, dia kaitannya sama conditional probability juga. Jadi nomor 2 ini, sebenarnya nomor 2 ini lebih nganu sih. Sama sih, dia conditional, kemungkinan conditional juga. Eh, terus kalau untuk nomor 5 ini nanti kaitannya sama random sampling. Ini biasanya nanti diminta buat ngitung jumlah minimal sampel pada nilai toleransi kesalahan tertentu. Eh, ya, pakai rumus yang namanya adalah rumus
Sifat apa ya sifat? Jadi yang nanti pakai eh, teorema. Bentar kita buka catatan dulu. Pakai teorema Slovin. Nah, itu buat nyari jumlah sampel minimal pada toleransi kesalahan tertentu. Gitu. Nah, yang kedua ini kaitannya sama nilai ekspektasi ya, ekspektasi statistik. Jadi ketika ada kemungkinan suatu event A dan mendapatkan keuntungan B itu ekspektasi keuntungannya berapa? Seperti itu. Nah, terus yang di soal-soal terakhir ini dia kaitannya sama distribusi. Ada yang pakai distribusi normal, ada yang pakai ini distribusi yang 10 itu kalau nggak salah eksponensial ya, tapi yang 8 ini adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson. Nah, cara ngerjainnya gimana? Kita coba mulai dari nomor satu dulu. Oke, oke. Nah, nomor satu ini dia diketahui distribusi dengan frekuensi berikut. Jadi ada distribusi tinggi badan. Pada rentang frekuensi dia jaraknya ada 5 dan frekuensinya segini gitu. Dia diminta untuk cari rata-ratanya. Terus kuartil 3 modus gitu ya, modus. Dan persentil 40. Ini gimana caranya? Kayak kita mulai dari min dulu. Min. Uh, di dalam data kelompok atau uh, grup data yang ada rentang-rentang itu, dia rumus minnya itu sesimpel frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jadi ntar aku coret-coret di sini ya. Insya Allah. Jadi cara ngitungnya itu cukup frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Gimana cara cari nilai tengah ya? Paling gampang itu kita ambil aja batas bawah, kita jumlahkan dengan batas atas, terus kita bagi dua. Jadi ini adalah 1,52 ya. 1,52 dibagi dengan ditambah 148 dibagi dua. Sesimpel itu. Kita coba buat dulu. Ya, aku cek tabelnya. Dalam. Oke, cocok. Oke, ini bisa di copy nggak? Di copy. Oke, ya kita coba data tinggi gitu ya. Data tinggi itu tadi ada 148 sampai 152. Kita kasih juga dia nilai tengahnya. Nah, biar seperti kita pakai kalkulator aja. Kita pakai kalkulator dulu. 152 ditambah 148 dibagi dua. Wait. Jadi 150. Dia punya frekuensi 6. Waduh, ya, ada petir. Kayak ini frekuensi ya, frekuensi. Nah,
Biar gampang, kita kalikan dulu di sini. Jadi antara nilai tengah dan juga frekuensi kita kalikan. Jadi ini 1150 kali 6 itu kalau 900. Nah, terus teman-teman ulangi buat yang data lainnya. 153, 157. Nah, ini sebenarnya karena dia data rentangnya itu fix, kita bisa kira-kira nih, dia nilai tengahnya itu bakal naik 5 gitu ya. Karena dari range-nya ini juga dia naik 5. Antara batas bawah dengan kelas satunya dan kelas yang lain itu dia rentangnya nilai tengahnya selisih 5. Kita langsung aja tekan 5, terus 17. Oke. Frekuensinya adalah 11, 14, 9, 32. 11, 14, 9, 32, 9, 3, sampai 175 ya. Kurang 1, 2. Oke. Terus kita cari FP kali X-nya 165. Bukan ini. Ini adalah apa ya? 155 tambah eh, kali 1000, ya, 1050 ditambah lagi. Jadi ini yang 0, ya 6. Nah, ya benar nggak ya? 55 dikali 11. Ini 17 ya, sorry. 17. 1705. Terus lanjut ke 160 kali 14. Ya 2240. 165 kali 9. 1485. 170 kali 3. 170 kali 3. 510. 175 kali 2. Ini dia eh, 350 ya. Tinggal teman-teman jumlahin semuanya. Jadi ini ya, 900 tambah 1750 tambah ini sampai bawah. Semuanya kita jumlahin terus tinggal kita rata-rata kayak biasa. Atau kita bagi jumlah frekuensinya. Tambah 240, 705, 900. Nah, ini adalah totalnya 7190. Terus total frekuensinya adalah eh, ini 11 tambah 9, 20. Ini 525. Ini 20. Berarti 55 ya. 55. Kita bagi eh, frekuensi 55. Total gitu ya. Nah, rata-ratanya tinggal teman-teman bagi antara 7190 dibagi dengan 55. Dia hasilnya kurang lebih di sekitar di 130,72 sekian ya. 73 lah kalau dibulatin. Nah, itu buat rata-rata data kelompok. Gimana teman-teman? Buat rata-rata aman ya? Oke, oke. Kalau kalau misalkan nanti ada kendala atau apa bisa langsung konfirmasi aja sih kalau kalau aku gitu. Aku lanjut dulu ya. Nah, soal selanjutnya dia diminta buat cari key 3. Nah, ini dia butuh nilai tengah nih. Dia butuh tabel juga. Aku copy aja.
Sipkan tabel lagi aja. Oke, kuartal 3 ya, atau dia 3/4. Nah, buat ngitung 3/4 ini, ada rumusnya. Jadi, sebentar, rumus data kelompok ya. Kita coba. Aku agak lupa di sana. Rumus kuartil data kelompok. Oh, oke, nah, jadi, jadi kita tuh perlu cari dulu nih. Pertama, nilai tengahnya. Aduh, ya, mati lagi. Oke, sebentar guys. Jadi, buat di kuartil 3 ini, itu pertama kita perlu tahu dulu nih, range dari kuartil 3 tuh ada sampai mana gitu. Eh, Oke, sebentar guys, ada kendala dikit di laptop gue. Maaf banget, maaf. Eh, Oke, aku lanjut lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf banget tadi ada sedikit kendala. Nah, jadi buat di kuartil 3. Jadi kuartil 3 itu kan dia 75% dari data ya. 75% itu artinya eh nah kita perlu tahu nih sebenarnya posisi 75% itu ada di mana. Gimana caranya? Nah, kita perlu yang namanya frekuensi kumulatif. Jadi di sini aku tambahin dulu frekuensi kumulatif atau FK. Frekuensi kumulatif sebenarnya cuma alat bantu kita ya buat ngitung sekiranya di mana nih posisi 3/4 data berada gitu. Nah, frekuensi kumulatif cara ngitungnya tinggal uh, jumlah kelas sebelumnya. Jadi misalkan di posisi sini nih, ini kan dia cuman ada ini ya, FK0. Jadi frekuensi kumulatifnya itu dia 6. Terus kalau yang di sini, posisi ke nilai tengah 155, dia frekuensi kumulatifnya adalah 6 ditambah dengan 11. Jadi dia 17. Yang sini juga sama, jadi 14 tambah 17, sekitar 31 ya. 9 tambah 31, 40. Tambah 3, sorry, ini ya tambah 3, 43, tambah 2, 45. Kok 55 nih? Ini harusnya sama nih ya, sebentar. Ada salah ngitung lah. 11. 11 ini kan 20. 20. Atau di sini salah nih. Berarti 11 tambah 14 itu. Betul. Sorry, 11 tambah 9 ini. Ya, oh 45 ya berarti. Sorry, sorry. Ini salah nih. Dia 45. Terus kalau dia uh, 45 berarti kan ini benar nggak? Tuh,
190 ditambah, bisa dibagi 45. 159. Oh, ini salah ya guys, sorry. Pantesan kok nilainya kecil banget. Nah ini jumlah datanya tuh 45 ya, atau frekuensi totalnya itu 45. Dan frekuensi kumulatif di kelas terakhir itu harus sama dengan frekuensi total. Nah sekarang kita cukup perlu tahu nih berapa sih nilai ketiga di posisi kemana gitu. Caranya tinggal kita ambil aja dari ini 45 ya. Kita cari posisi 3 per 4 dari 45. Kita kali 45. Gitu. Ini kurang lebih ada di 45 di 45 dikali 0,75. Iya sih. Ada di sekitar 33,75. Nah, 33,75 ini ada di mana? Ini kurang lebih ada di sekitar sini ya, frekuensi 165. Karena kalau misalkan kita pakai yang frekuensi kumulatif di 31 itu terlalu besar. Misalkan. Jadi kita kurang lebih posisi data di Q3 ini kurang lebih ada di sini. Nah, ini Q3. Gitu. Nah, selanjutnya kita bisa kasih masukin ke rumus yang ini. Jadi rumusnya itu adalah Q ke I. I itu posisi kuantal berapa ya? Misalkan Q1 ya berarti dia I-nya 1. Kayak gitu. L ditambah 3 per 4 N kali jumlah total banyak data. 3 per 4 deh, sorry. Sorry, ini N per 4 ya. N per, sorry, I per 4. Sorry, I per 4 dikali N. Dikurangi dengan frekuensi kelas di frekuensi kelas di F3, di Q3, sorry, dikalikan dengan rentang datanya atau panjang kelasnya. Panjang kelas itu simpelnya ini ya, range dari batas bawah dan juga batas atas. Ini Kak, kalau misalkan teman-teman hitung, inklusif, secara inklusif itu range-nya adalah 5. Nah, kalau kita masukin di rumus, oh sorry ini ada yang kurang. Ya, kita bagi total frekuensi semuanya. Sorry, ini total frekuensi di kelas uh, Q ke I-nya. Jadi F besar itu frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatif. Yang ini frekuensi ke I-nya. Maksudnya gimana? Jadi L itu dia adalah batas bawah, bukan batas bawah sih, tepi bawah dari kelas Q3 ya. Ini di kelas Q3 ini, aduh, dia soalnya mana ya? Betul, belum buka soalnya nih. Malah lupa. F I L ya.
Berarti tulisan I-nya tuh. Itu kebanyakan LR. Oh, sorry, 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 sorry. Kalian satu aja ya. Supaya banyak. Benar. Eh, kayak gitu tuh. Oh, pakainya SID bukan Bitly. Oh iya, bener juga. Nah, kita buka Smart Bank-nya dulu. Soal lagi dulu ya. Ini berapa sih? 2024 ya? Tadi. Ya, ini benar. Ini, aku mau coret-coret. Oke. Nah, jadi kan tadi di eh, nilai tengah ini ya, 165 itu kan dia range datanya ada di ini 163 sampai 167. Sorry, ini yang di sini. Nah, batas bawah dari 163 itu adalah sorry, tepi tepi bawah dari eh, range data ini adalah batas bawah dikurangi 0,5 atau dikurangi setengah. Jadinya nanti nilainya adalah ini adalah 162, batas bawahnya. Terus dia ditambah karena kita cari Q 3 nih, berarti ini adalah 3 per 4 ya, 3/4 N. N-nya itu adalah jumlah data semua ya, 45. Atau ini basically perhitungan kita tadi ya, dikurangi dengan frekuensi kumulatif ke I. Jadi dia adalah, sorry, kelas sebelum I. Jadi kita pakai yang ini. Eh, wait, pakai yang ini. Nah, 31. Satu. Salah. Bentar. Ini, headlight. Nah, oke, cocok. Oke, ini dihitung dulu. Terus hasilnya kita bagi dengan frekuensi. Kita riset dulu. Frekuensi di kelas ke I. Jadi dia kita bagi dengan 9. Kenapa 9 ini? Jadi dia jumlah kelas di bagian ke I-nya ya. Dia 9 nih frekuensinya. Terakhir tinggal dikali dengan renang kelasnya which is 5. Nah ini coba hitung. Jadi dia 162,5 ditambah kalkulator. Ini tadi kita tahu ya. Dia yang sininya itu adalah 33,75. Ini 33,75. Aku tandain aja. 33,75 dikurangi kelas sebelum I ya, 31 dibagi 9 dikali 5. Nah, ini jadinya tambah sekitar 1,527. 1, wah, Masya Allah. Berapa tadi? 527 ya. Berarti 78 deh. Tahu ini langsung aja 1,53. Gitu. Atau Q3-nya itu adalah sekitar 164, 164,03 sentimeter. Nah, ini badannya. Ini adalah jawaban akhirnya. Ini kita
Lain biar tahu nih hasilnya dari mana. Nah, gitu. Nah, itu buat yang quartile. Nah, kalau buat yang modus gimana modus? Nah, modus. Ya kan soalnya modus tadi. Modus apa, P? Oh, modus dulu. Modus dulu. Nah, ini caranya lebih eh, straightforward ya, lebih gampang. Modus itu kan dia jumlah data terbanyak. Kita cuma perlu tahu jumlah data terbanyak di tabel kolom ini dia berapa. Jadi kan dia jumlah data terbanyaknya itu adalah ini ya, 14 kan. 14 itu dia range-nya ada di nih, copy aja. Set, cocok. Nah, rumus buat modus di data kelompok itu adalah tapi bawah L lagi ya, ditambah D1 per D1 plus D2. Nah, D ini apa sih? D. Lagi-lagi kita kalikan dengan rentang kelas ya, C. Nah, pasti keterangan nih. D1 itu adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya ya. Dengan kelas sebelumnya. Dengan D2 adalah selisih dengan kelas sesudahnya. Tipe lagi nih. Selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di modus adalah jumlah kelas terbanyak ya. Dengan frekuensi terbanyak. Terus kita hitung D1-nya, itu selisih dengan frekuensi sebelumnya. Which is kita cari selisih antara 14 dan juga 13. Dan juga selisih dengan kelas sesudahnya antara 14 dan juga 9. Kasusnya di sini kayak gitu. Batas bawah itu nilainya sama. Ya. Oke, jarak antar kelas. Batas bawah itu nilai, sorry, bukan batas bawah, tapi bawah itu adalah nilai batas bawah dikurangi dengan 0,5. Jadi dia adalah 157 setengah. Kita tambah dengan D1, selisih antara 14 dan juga 11. Berarti dia adalah 5 ya selisihnya. 5 per D1, 5 plus selisih antara kelas sesudahnya. Sorry kok 5 sih, Antuk. 3, dari mana 5? Ya. Nah, 5 itu ini ya, 14 antara 14 dan juga 9. Nah, ini biar gampang, kita 3 plus 5. Kita kalikan dengan 5. Atau 157 setengah, ini 3/8 ya. 3/8 kali 5 itu berarti 15/8. 15/8 itu berapa? Kalkulator aja. 1,875. 1,875. Nah, ini hasil akhirnya adalah berapa? Berarti 159 ya, 159. Komanya adalah 875 dari setengah. 375 berarti 375 sentimeter. Nah, ini buat yang modus. Nah, terakhir buat yang P40. P40 itu maksudnya apa? Dia persentil ke 40 ya. 40% dari data. Rumusnya itu sama kayak yang Q3 tadi. Bedanya adalah jadi sebenarnya Q3 ini di Q3-nya rumus ini itu I/4 ini karena kuartil itu kan dia dibagi 4 ya. Makanya kita bisa langsung bagi 4. Sebenarnya dia bisa dibagi 100. Aslinya ada dibagi 100. Jadi karena kalau misalkan Q3 ya, Q3 itu kan dia
75% dari data, atau 75/100, atau 3/4. Sedangkan Q2 itu, atau sama dengan median ya, itu adalah 50% dari data, atau 2/4, setengah lah. Kalau Q1 berarti dia 1/4 dari data. Nah, kalau persentil ke-40, simpelnya dia adalah 40/100 dikali N. Nah, ini caranya sama nih, kayak yang di Q3 ini. Kita copy dulu. Nah, bedanya, ini berarti kita perlu kalikan dengan 45 ya. Jadi 0,4 kurang lebih 0,4 kita kalikan dengan 45, jumlah data keseluruhannya itu ada di 18. Berarti ada di FK sini juga nih. Nih. Sini. Terus rumusnya aku mau copy aja dari yang ini. Bedanya adalah ini dia bukan 1/4 ya, tapi adalah ini bukan I juga. Persentil ke-40 ini adalah I/100. Nah, ini kita tandain aja. Salah. Ini. Nah, ini tadi ya nilainya ya. Nilainya adalah 18. Jadi 18. Terus dikurangi dengan tadi sebelah sini itu adalah ya, FK sebelum kelas itu ya. FK sebelum kelas PI-nya. Jadi 17 di sini. 17. Dibagi dengan frekuensi kelasnya. Jadi 14. Terus kita kalikan dengan range-nya masih 5. PI-nya ini beda ya. PI-nya itu adalah, berapa ada di sini? 157 ya. 157. 157,5. Oke, kita hitung aja. Dia 1/14 kali 5. 5/14. 5/14 itu kurang lebih di 0,35. Kita tambah dengan 157. 157,5. Dia jadi 1,57. 157,85. 157,85. 86 sih ini kalau dibulatin ya. Nah, itu dia buat PI. Jadi buat persentil sama kuantil tuh dia mirip ya. Cuman bedanya ada di sini. Karena basically kuantil itu dia persentil yang dibagi jadi 4. Itu doang sih. Kalau persentil kan dia persentil kan 100/100. Dan kuartil itu dia per 4. Kuartil itu dia per 4. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu guys untuk buat nomor 1. Kalau enggak kita lanjut ke nomor 2. Oke, bentar ya. Mau ambil minum dulu. Terus. Oke, sorry. Aku lanjut ya buat nomor 2. Di nomor 2 ini ceritanya ada sebuah lampu gitu ya. 25 lampu, tapi ada potensi bahwa 5 lampunya itu rusak.
Nah, jika nanti kita ambil tiga buah lampu gitu ya, tiga buah lampu secara acak, satu persatu dari dalam kotak tanpa pengembalian, hitunglah berapa peluang pengambilan pertama mendapatkan lampu rusak, kedua baik ya, jadi nggak rusak, dan ketiga rusak. Oke, nah kita coba hitung itu dulu. Logikanya buat soal kayak gini tuh sebenarnya simpel, teman-teman. Eh, Probabilitas atau kemungkinan itu kan dia cuma dua ya komponennya. Satu kemungkinan kan probabilitas itu kan dia cuman jumlah kemungkinan dia terjadi dibagi dengan total sampel space-nya kan. Nah, kita bisa pakai konsep ini buat ngejawab soal nomor A. A2A. Nah, jadi buat ini, buat pengambilan pertama mendapatkan lampu rusak. Jadi kita hitung gini ya, di pengambilan pertama dulu. Pengambilan pertama mendapatkan lampu rusak. Tadi kan dia ada 5 lampu rusak nih. Dan ada total 25 lampu. Nah, berarti kan kemungkinannya dia ngambil lampu rusak pertama kali. Dia adalah 5/25. Kenapa? 5 itu adalah jumlah lampu rusaknya yang mungkin diambil. 25 adalah total lampu yang ada atau sampel space-nya. Kemudian kita hitung juga buat yang ketika kedua lampu itu yang diambil itu nggak rusak. Ketika lampunya nggak rusak ya atau baik, berarti kan dia ada karena ini tanpa pengembalian. Berarti kan asumsinya di pengambilan pertama ini dari weight ini kita eh, P rusak ya, P rusak satu, P baik atau kemungkinan dapat lampu baik. Oke. Karena tadi kita udah ambil rusak satu dan nggak dikembalikan itu ya tanpa pengembalian. Berarti kan sampel space-nya berkurang nih kemungkinan total yang kita ambil. Tapi kan karena kita ambil yang rusak tadi, jadi kan jumlah lampu yang baik itu masih ada kan? Masih ada. Berarti masih ada 20 nih lampu baiknya. Tapi total sampel space-nya, karena tadi udah kita ambil satu yang rusak ini, kemungkinan kita ambil di sini, maka dia tinggal 24. 24 gitu. Nah, buat yang ketiga, pengambilan ketiga juga sama. Probabilitas rusak. Itu sama dengan, karena tadi kita udah ambil rusak satu di depan, berarti kan kemungkinan tinggal 4 nih. 4 dibagi dengan sisa sampelnya. Gitu. Sisa 24 tadi awalnya di pengambilan kedua. Udah diambil satu tuh. Jadi ditinggal 23. Nah, terus buat kemungkinan totalnya, tinggal kita kalikan tiga-tiganya. Jadi kita kalikan aja 5/25. Karena dia masih dalam satu set kejadian ya. Satu set kejadian yang berurutan. Dan saling terkait. Kita kali dengan 20/24. Kita kali dengan 4/23. Oke. Nah, buat jawabannya serahkan ke kalkulator. Oke, berapa nih? 5/25 ditambah 20/24. Sorry, kok ditambah sih? 5/25 dikali 20/24 dikali 4/23. Hasilnya adalah sekitar 0,02 ya. 0,29 ini. Ya, 0,29. Atau kalau kita buat persen dia sekitar 2,9% ya. 2,9%. Ini buat jawabannya. Kalau diminta buat dijawab pakai pecahan, silakan hitung pakai pecahan. Kalau misalkan diminta buat desimal, hitung pakai desimal. Karena ini nggak ada ketentuan, jadi kita jawab pakai desimal aja. Yang masuk akal ya.
dan gampang dibaca. Oke, nah lanjut kita ke B nih. Berapa peluang terambil, berapa peluang lampu yang terambil tersebut minimal ada dua yang rusak. Minimal ada dua yang rusak kan berarti dia bisa ngambil dua rusak satu baik atau semuanya rusak gitu. Jadi di B ini dia eh, bisa P eh, dua rusak satu baik gitu ya, satu baik dan kita cantum jumlah karena itu adalah dua kemungkinan yang tidak saling berkaitan. Tadi tiga rusak. Oke, nah kita coba hitung yang P2 rusak dulu. Jadi buat di P2 rusak kan dia dan karena nggak ada aturan buat urutan pengambilan ya, berarti kan dia bisa ngambil nih, misalkan lampu rusak, rusak terus baik, atau baik rusak terus eh, rusak lagi. Atau bisa juga baik eh, baik rusak rusak baik rusak gitu, atau rusak rusak baik. Nah, karena nggak ada aturan urutan yang eh, ya yang diwajibkan gitu ya, kita bisa pakai yang namanya kombinasi di sini. Kombinasi dua rusak satu baik ya, dua rusak satu baik. Cara ngitungnya tinggal kita eh, hitung yang kombinasi. Jadi yang rusak dulu. Tadi kan yang rusak itu ada lima lampu ya, lima lampu. Tapi kita ambil dua. Jadi kombinasi C52. N-nya itu 5, R-nya itu 2. Jadi kita ambil 2 dari 5 sampel, dikalikan dengan kombinasi dari 20 lampu yang baik, kita ambil satu. Nah, tapi karena ini adalah probabilitas, makanya kita perlu bagi dengan semua kemungkinannya, semua kemungkinan kombinasi. Alias dia C, uh, 25 lampu keseluruhan, kita ambil 3. Nah, ini nanti kita hitung. Yang terakhir tinggal P 3 rusak ya. 3 rusak, karena jadi dia tinggal C 20 sorry 5 kita ambil 3 ya. 5 kita ambil 3. Udah itu aja karena uh, cuma 3 lampu kan yang diambil. Tapi masih kita bagi dengan C 25 kita ambil 3 untuk sampel space-nya. Ini tinggal kita hitung aja. Nanti buat hasilnya itu dijumlah ya. Jadi antara P2 rusak dan P3 rusak ini kita jumlah nanti. Buat ngitungnya, kalau teman-teman nanti boleh bawa kalkulator, bisa pakai kalkulator yang saintifik ya. Ada fitur buat kombinasi. Di sini aku mau pakai. Oh, kombinasi kalkulator. Oke, yang pertama itu C52. Ambil dulu. Wait. Kenapa nih? Loading lama banget. Insyaallah. Ya, atau ini ntar kita hitung aja. Atau bisa teman-teman hitung sendiri sih ini. Sebenarnya tinggal ngitung aja. Jawabannya ketemu kok. Oke, mungkin biar agak mempersingkat juga sambil nunggu loading ini lama banget. Kita lompat dulu nih ke nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 3 ini dari 100 orang yang wisuda ditanya apakah akan bekerja atau kuliah S2 setelah wisuda. Ternyata 56 orang berencana bekerja, 30 orang berencana akan S2, dan 17 orang berencana salah satu dari keduanya, bekerja atau S2. Nah, di sini dia diminta buat menghitung nih. Dia diambil secara acak ya. Diminta untuk menghitung berapa peluang wisudawan yang terpilih berencana bekerja sambil kuliah S2. Sebenarnya masalah himpunan. Jadi total himpunan sampelnya ada 100.
Terus di himpunan A kita punya 56 orang pekerja. Di himpunan B dia ada S2. Terus 17 ini adalah berencana salah satu dari keduanya, kerja atau S2. Nah, ini sebenarnya adalah gabungan ya, union dari keduanya. Nah, kalau kita mau mencari terpilih berencana bekerja sambil wisuda, berarti kita cari irisannya. Nah, irisan itu simbolnya adalah P ini ya. P, A, irisan tuh ada ini ya, A, irisan B. Ini sebenarnya tinggal peluang A ditambah eh, peluang B dikurangi gabungan dari A dan juga B. Ini adalah sifat himpunan ya. Kalau teman-teman uh, bingung rumusnya dari mana, itu sifat himpunan. Nah, ini kita tahu peluang A. Misalkan A itu adalah orang yang bekerja ya. Bekerja terus B itu yang S2. Berarti dia PA-nya, PA-nya itu adalah berapa tadi? Bekerja 56 ya, 56. Terus S2, PB ya. PB, PB-nya itu 30 dan yang ininya itu adalah 17. Tinggal kita masukin aja. 56 tambah 30 dikurangi 17 ya. Meskipun soalnya ini sebenarnya agak ambigu guys. 69. Karena yang ini sih gabungan antara itu kata-katanya masih agak ambigu. Kenapa? Karena dia kan berencana salah satu dari keduanya kan. Sedangkan di sini kita cari price itu. Jadi sebenarnya biasanya itu irisan gitu ya. Mau nggak sih? Irisan itu kan hasilnya 69 nih, which is banyak banget. Biasanya irisan itu dia adalah jumlahnya lebih kecil daripada kedua ini. Jadi ya, ini aku kasih tanda merah sih. Emang soalnya kayak gitu ya. Ini kebetulan tahunku juga. Tapi aku nggak ngerjain ini karena bingungin. Kemarin sistemnya itu boleh milih soal ya. Boleh milih soal atau sesuai dosen gitu. Pokoknya nggak semua dikerjain. Oke, aku lanjut dulu nomor 4 ya. Nomor 4. Ini ada nggak ya? Oh, ada sub soalnya. Mungkin tabel aja. Di 4A. Dapat dulu soalnya. Jadi di soal nomor 4 ini, dia diminta buat mengidentifikasi. Dia ada sebuah mesin ya. Mesin O itu memproduksi 35%. Terus P itu 25%, N 40%. Dengan kemungkinan kecatatan itu sekian gitu. Nah, jika dipilih secara random, secara acak gitu ya, sebuah TV yang dan ternyata catat, hitunglah berapa peluang mendapatkan TV cacat dari mesin U. Ini sebenarnya konsep ekspektasi ya. Ekspektasi, eh, rumus sederhana dari ekspektasi adalah nilai satu dikali probabilitas gitu. Jadi nilai satu, nilai dikali kemungkinan gitu. Dalam hal ini kemungkinannya itu adalah yang catat ya. Dan nilainya adalah ini persentase produksi. Jadi 35 ini dia bukan probabilitas ya, tapi dia adalah eh, mesinnya itu ngeproduksi berapa persen dari total keseluruhan sih kayak gitu. Jadi di A ini kita mau ngitung P catat dari mesin U gitu ya, P catat dari mesin U.
Itu kita tinggal kali aja peluang dari U atau nilai dari U dikalikan dengan peluang rusak atau peluang tercatat dari mesin U. Jadi peluang U itu adalah atau nilai U adalah 35%, 0,35 dikali dengan kemungkinan cacatnya adalah 3%, 0,03. Coba kita hitung dulu. 0,35 kali 0,03. 0,105 atau 0,0105 atau sekitar 1%, lebih 0,5% gitu jawabannya ini. Oke, yang B, berapa peluang mendapatkan TV cacat tersebut dari mesin U atau N? Atau ya, kalau ada kata kunci atau, berarti dia tidak saling terkait. Jadi antara cacat di mesin U dan cacat di mesin N itu tidak saling dependence atau saling independence ya. Kalau saling independence, berarti kita jumlah atau itu kita jumlah. Kita jumlah. Jadi kita tinggal jumlah aja kemungkinan catat dari mesin U dan juga kemungkinan catat dari mesin N. Kayak gitu. Jadi B itu kita kemungkinan cacat dari mesin U, cacat U. Kita tambahkan dengan kemungkinan cacat dari mesin N. Atau kemungkinan cacat dari mesin N tadi ini ya. Kalau kita jumlahkan dengan kemungkinan cacat dari mesin N. Nah, hasilnya itu kurang lebih adalah, ini kita tahu ya 0,015. Terus kemudian catat dari mesin N adalah 40% kali 6%. Coba kita buat kalkulator dulu. Bentar. 0,4 kita dikali 0,06 ya. 0,024. Jadi kalau dijumlah ini dia adalah 0,03 345 gitu. Nah, kalau misalkan yang nomor C, dia ditanyakan peluang tidak cacat dari mesin P, berarti tinggal kita kalikan aja dengan peluang nggak cacat dari mesin P. Kalau di sini peluang cacatnya 4%, berarti peluang nggak cacatnya adalah 96%. Gitu. Tinggal kita kalikan aja dengan 25, nah, 25% ini. Jadi peluang dari mesin P, rumusnya, peluang dari mesin P dikalikan dengan 1 dikurangi peluang cacat dari mesin P. Atau 0,25 dikali dengan 0,96. Ya, tuh. Kita hitung. 24%. 0,24 hasilnya. Oke, gitu guys. Nah, buat nomor 4 itu cukup simpel ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Ini nomor 5 nih soal A. Dia ini ya, bukan
soal perhitungan, soal analisis. Jadi Anda tergabung dalam kegiatan volunteer yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bla 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 untuk mencari tahu opini turis domestik yang telah mengunjungi Museum Zona Budaya. Anda akan menggunakan teknik sampling apa? Itu perlu ditanyakan ya. Nah, simpelnya kalau misalkan kayak gini nih, eh, karena kita eh, cuman perlu tahu opini general dari pengunjung Zona Budaya tanpa ada pertimbangan lain, gitu ya, yang cuman selain domestik doang ya. Jadi nggak ada perhitungan eh, perhitungan usia atau apa. Eh, s- Jawaban yang ini sebenarnya cuman simple random sampling atau random sampling biasa gitu ya. Bukan yang stratified, bukan yang group random sampling. Kenapa ya? Karena di sini nggak ada informasi apa tentang pengunjung, data pengunjung dari Sono Budaya itu stratanya apa aja nggak ada, atau grupnya apa aja itu nggak ada. Dia cuma diminta domestik secara umum gitu. Ya kita pakai random sampling aja. Buat nomor 5 ya. Pakai simple random sampling. Nah, jika diketahui jumlah pengunjung domestik museum adalah kurang lebih 10.000 orang per minggu, berapa jumlah minimum sampel yang Anda usulkan pada tim apabila Anda menentukan nilai toleransi kesalahan 10%? Nah, ini kita bisa pakai rumus Lovin. Rumus Lovin itu adalah jumlah minimum sampelnya eh, bisa dihitung dari total populasinya dibagi dengan 1 plus total populasi dikali dengan tingkat error kuadrat. Atau ini adalah 10.000 gitu ya, 10.000 kita bagi dengan 1 plus 10.000 dikali dengan 0,10 kuadrat. Ini enggak? Oke, cocok. Tapi 10 kuadrat. Atau hasilnya itu sekitar 99 orang ya. Kalau teman-teman masukin kalkulator. Nah, ini adalah rumus Lovin. Ya, kalau teman-teman search itu rumus Lovin. Nah, ini rumus Lovin. Jadi, simpelnya dengan kita ngambil sekitar 99 orang aja, itu kita bisa merepresentasikan 10.000 orang dengan tingkat kesalahan cuman 10%. Gitu. Lanjut buat nomor 6 ya. Ini nomor 6 juga terkait ekspektasi di sini. Pendapatan suatu bisnis fashion akan meningkat sebesar 25% selama masa liburan. Pada kondisi normal, bisnis fashion menghasilkan margin keuntungan sebesar 10%. Dan apabila terjadi resesi ekonomi, kemudian suatu bisnis akan mengalami kerugian hingga 10%. Hitung perkiraan keuntungan yang akan dibuat bisnis dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Jika kemungkinan ketiga skenario tersebut adalah sama besar. Nah, ini cara ngitung itu gampang teman-teman ya. Eh, misalkan dia dapat apa namanya masa liburan gitu ya, masa liburan. Dia tuh dapat 25% nih ketika kena masa liburan. Nah, ketika eh, kondisinya normal, dapatnya 10%. Tapi kalau misalkan dia mengalami resesi ekonomi, dia dapatnya kerugian 10% atau minus 10. Cara ngitungnya gimana? Gitu kan. Tinggal teman-teman hitung nih rata-rata eh, kejadian gitu ya. Karena tadi ada 3 kemungkinan skenario dalam jangka waktu yang panjang, itu kemungkinannya sama besar gitu ya. Berarti kan eh, misalkan dalam jangka waktu 10 tahun itu paling enggak akan mengalami
ketiga cycle ini secara berurutan misalkan gitu ya. Dalam 3 tahun sekali. Urutan gitu. Berarti kan bobot antara keuntungan selama masa liburan, masa normal, normal dan masa resesi itu sama nih. Cara ngitungnya tinggal kita rata-rata sebenarnya. Jadi tinggal kita ngitung 25 ditambah 10 ditambah min 10 kita bagi dengan 3. Karena ada 3 kejadian yang sama besar gitu. Kalau misalkan nggak sama besar nih, teman-teman hitung hitung bobotnya per kejadian. Misalkan kejadian A itu 40%. Berarti teman-teman nanti hitung 40 dikali 25%. Gitu. Terus kalau misalkan di kondisi normalnya ada kemungkinannya 10%, berarti 10 kali 10%. Kayak gitu. Di nomor 6 ya. Ekspektasi. Ekspektasi. Nah, kita ada masa normal 10% gitu ya kandungannya. Terus ada liburan 25%, ada resesi itu minus 10%. Kalau mau cari uh, kemungkinannya, kemungkinannya sama besar ya, sama besar. Berarti dia 1/3 tiap kejadian, gitu kan? Nah, kalau misalkan dia sama besar, itu sebenarnya tinggal kita rata-rata teman-teman. Jadi tinggal ngitungnya tinggal 10 dari ini ya, dari keuntungan atau expected value dari keuntungan keuntungan itu adalah 10% ditambah 25% ditambah min 10%. Ini dibagi 3. Atau sama dengan juga 1/3 dikali 10% ditambah 1/3 dikali 25% ditambah 1/3 dikali min 10%. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman dapat soal yang uh, kemungkinan atau kemungkinan kejadiannya itu enggak sama besar gitu ya. Misalkan ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, tinggal ganti aja sesuai dengan pasangan kejadiannya. Nah, ini dia sama dengan 25 bagi 3 ya. 25 bagi 3 itu sekitar 8,25%. Benar nggak ya? Iya benar, 8,25%. Expected. Jadi meskipun ada kemungkinan buat rugi gitu ya. Kalau misalkan bisnis ini dijalankan dalam jangka waktu panjang, itu nanti akan mendapatkan rata-rata keuntungan kurang lebih 8,25%. Nah, itu buat yang nomor 6 ya. Oke, aku lanjut nomor 7. Jadi ini nomor 7 masalah kombinasi lagi ya. Masalah kombinasi, di mana kita diminta buat memilih total 5 juri ya. Total 5 juri dengan syarat 2 juri wanita. Berarti kan 3 juri lagi laki-laki ya. Nah, buat yang nomor 7 ini, kita pertama perlu hitung dulu kemungkinan potensi atau kemungkinan kombinasi dari 2 juri wanita. Jadi kan ada 5 dosen wanita nih. Kita ambil 2. Berarti dia adalah kombinasi dari 5 dan juga 2. Masih belum keluar ya kalkulatornya. Terus kita kalikan dengan kombinasi dari uh, juri laki-laki. Ada 5 dosen yang bisa diambil karena totalnya 5 dan 2 jurinya
itu wanita, berarti eh, yang juri prianya adalah kita ambil 3 dari eh, totalnya, sorry. T 5 kita ambil 3. Nah, kita coba masukin ke sini ya. Ini 5 kita ambil 2, itu hasilnya adalah 10. eh Terus 5 kita ambil 3, itu 10 juga. Kemudian 100 ya, 100. Nah, karena dia ditanya peluang, berarti kita perlu bagi 100 dengan kemungkinan ngambil 5 dosen gender apapun gitu. Jadi dari total 10 ya, dari total 10 kita ambil 5. Sama kalkulator aja. Ada 252 cara. Sama dengan 100 per 252. Atau sekitar 0, ada juga. Sekitar 39%. Tuh. Oke, nah itu nomor 8 aja. Nah, buat nomor 8, 9, 10, ini masing-masing adalah konsep distribusi ya. Nah, buat biar lebih jelas ini, aku mau buka cheat sheet dari Stanford dulu. Sheet statistics. Ada dari MIT nih. Oh, ini lebih lengkap nih cheat sheetnya guys. Uh, Tadi tapi lebih banyak explain dari Stanford ini. Nah, kita masuk ke ya distribution gimana ya, di sini apa di distribution itu di probability berarti. Nah, dia nah, jadi di dalam distribusi itu kita punya yang namanya distribusi diskrit dan juga distribusi continuous. Bedanya apa? Yang pertama kita punya binomial distribution. Binomial itu dia adalah sesuatu namanya binominal. Jadi ada 2 nilai yang kita bandingin. Biasanya antara sebuah range dan juga kemungkinan kejadian. Gitu. Dengan expected value adalah N dikali P. Terus kita juga punya namanya Poisson distribution. Ini ada kaitannya sama interval waktu. Kalau misalkan Poisson itu biasanya. Karena dia nggak apa ya, nggak normal distribusinya. Tapi dia eksponensial. Nah, di dalam kasus nomor 7 ini, sorry, nomor 8 ya. Nomor 8 itu adalah jumlah pesan WhatsApp yang diterima seorang di ponsel, rata-ratanya adalah 5 pesan per jam. Jumlah pesan yang diterima setiap jam tidak tergantung pada kondisi di jam lainnya. Berapa kemungkinan dia menerima 3 pesan dalam 1 jam berikutnya. Nah, itu kita bisa hitung pakai distribusi Poisson ya. Di rumus distribusi Poisson, kalau kita buka dari cheat sheet-nya ini, itu adalah ini nih, kemungkinan probability dari X sama dengan X. Jadi kita cari X kecilnya itu adalah jumlah pesan yang diterima tidak cepat. 3 pesan dalam 1 jam berikutnya. Jadi kalau di Poisson ini dia anu ya, tidak saling berkaitan. Jadi kita tahu nih buat X kecilnya adalah 3 dan rata-ratanya atau mu-nya adalah 5. Nah, kalau kita pakai rumus dari ini, rumus dari distribusi Poisson, ya aku copy nggak? Klik lagi. Dia adalah uh, mu dipangkatin dengan X dikalikan dengan eh, dikalikan dengan nilai E dipangkatin dengan sorry, mu, sorry, ya rata-rata
dipangkati dengan X ya, dipangkati dengan X. Terus eksponensial, ini dia di bawah di atas sih, kali ya kali. Distribusi Poisson itu ya, PO, eh, atau bilangan natural, itu 2,71 sekian ya, konstan, dipangkatin dengan mu atau rata-ratanya. Eh, cara beli ini sih. Nah, terus kita bagi dengan eh, X faktorial. Kenapa X faktorial? Karena kita mau ngitung berapa sih total sample space ketika dia di bawah X gitu. Jadi di jam berikutnya itu adalah X. Nah, ini berarti kita punya nilai sekitar 5 dipangkatin dengan 3 gitu ya. 3 dikali, oh ini sorry, ini min mu ya. Ini ya kan min, iya, ini mu-nya negatif ya. Min rata-rata. Dikalikan dengan minus 5 berarti. Minus 5. Terus kita bagikan dengan 3 faktorial. Ini hasilnya itu sekitar, kita buka kalkulator aja. 5, berarti itu 125 dikali 2,71. Masih pangkat tuh. Bentar. Bentar, guys. Aku hitung dulu. 5 pangkat 3 dikali E. Satu pangkat min 5 dibagi. Oh, iya, apa? Yang hasilnya adalah eh, aduh tipu lagi. Susah juga ya ngitung pakai kalkulator di Inggris nih. Nah, oh ini sekitar 0,14 sekian ya. Ini komanya banyak nih. Oke. Nah, buat nomor 9, ini dia distribusi normal ya. Distribusi normal, kita bisa pakai Z-score. Nih, distribusi normalnya simbolnya adalah N kayak gini nih. Distribusi normal tuh jarak antara kedua sisinya itu dia sama. Dan dia adalah continue distribusinya. Nah, kenapa tahu distribusi normal? Yang pertama, eh, dia gambarnya tuh ini ya, gambarnya perfect gitu, balance. Dan dia tinggi badan berarti kan dia continue. Distribusi yang eh, balance itu cuma ada di distribusi normal aja. Dan karena tinggi badan ya, tinggi badan itu kan berarti ada yang
pendek banget, ada yang tinggi banget, dan ada yang kebanyakan ada di rata-rata. Berarti dia distribusi normal. Cara ngitungnya, dia diminta buat probabilitas seorang pria memiliki tinggi badan lebih dari 155. Nah, ini kita bisa pakai rumus ini ya, rumus Z-score sih sebenarnya, nggak ada di sini kayaknya. Expected value, no, mu. Ya, rumus Z-score. Ini rumus Z-score. Nah, rumusnya tinggal ngitung rata-rata, sorry, X itu berarti dia yang dicari ya. Jadi Z-score adalah metode untuk mengukur seberapa jauh suatu nilai data menyimpan dari rata-rata. Atau dia tuh kayak ngitung area gitu. Jadi Z-score tuh dia area dari eh yang dicari. Dan karena dia continue dan normal gitu ya, maka area itu bisa kita hitung. Pakai rumus Z-score ini. Jadi kita X adalah nilai data mentah. Terus mu ini rata-rata. Terus eh ya apa sih bacanya? Ya, dia standar deviation ya. Nah, kalau kita lihat ke soal, itu rata-ratanya adalah 162 cm, terus standar deviasinya 63, standar deviasinya itu 63, sorry 6,3 ya, 6,3 cm. Terus yang ditanya X-nya adalah lebih dari 155. Yes. Nah, ini Z score-nya adalah, teman-teman hitung ya, itu langsung ada di minus 1,1. Nah, terus cara tahu luas areanya gimana? Ini bukan luas areanya, ini masih Z score-nya. Kalau tahu luas areanya, kita bisa pakai yang namanya tabel Z score, tabel Z. Nah, yang banyak banget ini. Wait. Ini bisa di zoom nggak ya? Oh, bisa aku download. Nah, ini cara, nanti kita tinggal cari nih nilai Z score yang kita mau. Dia ada di ini nih, uh, min 1,1 ya. 1,1 ada di sini. Nah, ini cara bacanya gimana? Ini contohnya nggak? Ada tabel sudah diarsir. Dengan 0 dari Z. Kita cari yang kurang dari Z. Nah, kalau misalkan dia diminta buat lebih dari, ya kan? Lebih dari, berarti kita ngambil area kanannya kan, area kanannya. Gimana caranya? Tinggal kita kurangi aja. Berarti dia adalah ini, P-nya adalah satu dikurangi dengan nilai Z score-nya. Ini diambil dari Z boleh ya. Diambil dari tabel. Atau ini sekitar berapa nih? 1 min 0,1335. 0,86 ya, 0,867. 867. Itu. Ini adalah probabilitasnya. Gitu, buat Z. So far buat uh, distribusi normal itu yang paling minim ngitung ya. Karena
kalau kalau dulu sih aku boleh bawa tabel ya. Karena kalau nggak bawa tabel tuh kalian ngitungnya pakai rumus FX segini nih, ribet banget gitu. Nah, terakhir pelanggan antri dalam terhitung sejumlah 10 orang per baris per jam. Hitung probabilitas waktu kedatangan antar pelanggan dalam antrian memiliki jeda lebih besar daripada 6 menit per orang. Nah, ini adalah contoh dari distribusi eksponensial. Kenapa? Karena jeda lebih dari 6 menit per orang itu nanti akan menghasilkan jumlah orang yang eksponensial. Oh, bentar ini. Kenapa Pak bocor ya? Terhap sih gimana? Oke. Nah, di distribusi eksponensial itu eh, rumus utamanya adalah ini nih. Probabilitas X lebih dari, nggak ada yang X lebih dari ya? Sini. Jadi sebenarnya ini tinggal nganu aja sih guys. Eh ini lambdanya itu nggak perlu. Jadi rumusnya tuh cuman eh, distribusi eksponensial ya. Jadi simbolnya apa sih? Distribusi eksponensial. Oke, oke. Eksponensial ya. Eksponensial itu rumusnya tinggal kita pangkatin dengan salah pencet. Kita pangkatin dengan eh ini gini ya sih. Nah, kita pangkatin dengan lambda. Lambda dikali dengan jarak waktunya T. Kali dengan T. Atau ini tuh hasilnya sekitar berarti dia kita kalikan dengan tadi lambda itu apa? Lambda itu adalah laju kedatangannya. Nah, kenapa eksponensial nih? Karena dia adalah ini ya. Kita menghitung itu laju kedatangannya. Laju kedatangannya adalah 10 orang per baris per jam. Jadi lambdanya adalah 10 orang per jam. Terus rata-ratanya sorry, rata-rata ya kan rata-rata ini adalah 6 menit per orang nih. Kenapa tahu ini rata-rata? Karena itu probabilitas waktu kedatangan dalam antrian yang memiliki jeda lebih besar dari 6 menit per orang. Nah, kita pakai bukan rata-rata sih. Ini tuh eh, rata-rata itu sebenarnya kita ambil dari ini guys, sorry. Kita ambil dari 1/lambda atau 1/10 ya. 1/10 jam. Ini sekitar 6 menit. Nah, T itu adalah 1 per rata-rata. Nah, ya kalau kita cek di judulnya, sorry di judulnya apa sih? Kita bukan pakai efek ya karena dia cari yang lebih besar dari. Nah, makanya hasilnya adalah ini sorry, ini adalah 10 ya, min 10 dikali 0,1. Ini ya, karena T itu kan 1/rata-rata nih, 1/rata-rata, 1/rata-rata itu kan, sorry, sorry, bentar. Wait, 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 wait. Sorry, sorry, ini berarti T itu rata-rata ya? Ini kok agak lupanya nih, guys. T itu rata-rata. Oh iya, T itu rata-rata. Jadi dia langsung kita kali 0,1 karena rata-ratanya adalah 1/10 atau 0,1 jam atau 6 menit. Nah ini hasilnya adalah
pangkat min satu atau sekitar 0,367. Nah, itu jawaban. Nah, gitu. Itu aja guys buat pembahasannya di soal tahun 2024. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sorry, ada yang tanya nggak ya? Nggak ada. Oke, halo, halo. Ada yang mau tanya ya, guys? Ini kebetulan emang soalnya Bu Vinska ya, jadi ada beberapa yang menantang tuh biasanya agak soal-soalnya Bu Vinska. Distribusi ini soalnya Bu Vinska. Kalau soalnya Pak Dimas kemungkinan juga agak sedikit menantang, tapi masih masuk di materi itu sih. Enggak tahu ya, kisi eh, punya Pak Dimas itu kayak gimana. Nah, oke, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, aku akhiri aja. Karena aku ada pembahasan yang buat tahun 2025 juga. Jadi mungkin bisa aku share pembahasannya. Terus kalau teman-teman ada yang mau ditanyain lebih lanjut, nanti misalkan kepikiran, bisa banget hubungi aku aja. Nanti minta nomorku ke moderator ya. Akvina atau siapa gitu. Gitu aja. Mungkin aku kembalikin lagi ke Akvina. Baik, terima kasih Arya atas pembahasannya yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain atau berdiskusi lebih lanjut bareng Kak Arya, teman-teman bisa hubungi nomornya eh, yang udah saya kirim lewat chat. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari malam ini, sesi EF Learning pada malam hari ini. Sebelum menutup, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, untuk mengisi formulir feedback yang akan dikirimkan setelah ini. Kemudian baru nanti akan kami kirimkan record dan materi pada hari ini gitu. Terima kasih teman-teman.